Patonion, loa manginjang nirohay, ingo Jesusi. Saya sorry pada sindiruan mangundihon pangisi di bagasari, asabakon na dinalomi, irohadaw latoni, Yahweh Tuhan ni. Saya datuk panjang di Tuhan di Tuhan asa tak basa-basa mamamu. Saya tidak mau Tuhan Yesus saya lebih molui. Molo ape masa di motivio setio como Tuhan tari asa sola. Manangga Kristen bata, ubas maho makatindak kon Kristusi. Say parangin mahatari lebata, imasay dokto ujahan di golumi. Horas ma dihamu amanami salu na hita ruas ni huriatta. Ada harus kita mulai lebih acara pertanyaan sektor di Bagasa Bronginon, jumulum be mahita martang yang be di Bagasa Rohatta. Amen. Tapuka macara pertengah tiga sepuluh nom marede metesia buku de nomor 10 ayat 1 saat rodi ayat 2. Mar hite-hite gore de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Amin. Songro doha tani Tuhan Jehovah, idama ahu apal ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluak kuna sida, songon pengalulu ini permahan di penguan naganupari, ujudi tatongan di biru-biruna aka nama pari ibana suak songoni ahu mangaluri biru kusugut. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala padengan basa na sumurung. Tamaronian hona uhumu hami alani garis roha nami midahatam. Alai sesa mahami dosa nami jala salpuhon sude pambahenan nami na hurangi. Saya unang ucati asini roham sian hami
Saya tabaya pasum dohot gogo na sian banua gijang itu huriam. Asa puji hami ho. Dung malua hami sian pardangolan na dihasianganon. Alan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel turpuk di di bagasan Boronginon. Ini menatar surat di 5 Musa bidu 15. Mamuk kemai sen ayat 12 sahatro di 10 walu. Tajahama secara responsoria. Tuk surah manggadop di ho dongan musahalak hebir bawa manang parupuan ikon orp tau leleng na ibana mangula di ho. Tole papitu holihon ikon paluom nuboti ibana sian labungmu. Jalatung sura di paluaho ibana buti sian labungmu dang jadi rumar buti ibana paluamu. Ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum, dohot sian padegianmu, dohot sian pangilingan anggur, sian luhut naong pasuk-pasukon di Jehoba de batam tuho lehononmu ibana. Ikom pangotigo-tigomu hatobedo nang ho na jolo di tano Mesir gabi ditobus Jehoba de batam ho ala nido ubahen hutonahon tuho hata ossaderion. Alai tuk surah dohononmu madokho dang dipanggil rohaku naing malua ahur warsian labungmu alai holong rohana mida ho dohot mida isini jabum ay sonang rohana di labungmu. Iko buatomu ma sada sigir jala turamu pinggolna di labung pitu. Jadi hatobanmu ma ibana rodi saliling-liling na tu hatobanmu parupuat pe laos songonido bahenomu. Unak porado roham ala paluonmu ibana buti sian labungmu ay silopit sian gaji ni halak si panggaji pinangaluhon na roho onop taon liling na jadi pas-pasan ni Jehoba de batam maho disaluhut na niulam ima sahana martua do halak na tumain hatan de bata jala na peopsa. Amen. Mare dehita sia buku de nomor 575 ayat sada. Jima de batana sokal pasang magoarna Ujima akarura dohotlu akadorog na timbo dohota sanigalu Inting nama sembang bitangi nama saya torang ombuni nama saya sasar pasang apun ho de bata tu solo tadina lau mamu Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang melihara saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan
dalam ibadah pertanyaan sektor pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, di proses hidup dan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita di dunia ini, pasti semua orang menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan, dan juga bahkan bisa mengalami dalam kehidupan kita sebuah penindasan dari golongan-golongan yang mayoritas kepada golongan yang minoritas. Di tantangan yang kita hadapi, terkadang boleh manusia itu lemah. Dan bahkan sebagai orang Kristen, terkadang banyak tanda kutip orang mengambil jalan selamat. Ya udah deh, kita tinggalin aja agama Kristen ini. Kita beralih aja, kita murtad aja biar kita aman. Artinya banyak orang tanda kutip yang mencari jalan pintas untuk membuat dirinya titik aman. Jadi inilah yang terjadi ya di dalam perikop ini ketika Petrus melihat orang-orang pengikut Kristus dianiaya oleh orang yang mayoritas atau dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Petrus mengajak mereka supaya mereka yang mengalami penderitaan hidup selalu setia kepada Kristus. Sekalipun penderitaan itu ada yang mereka alami. Dan di saat itulah Petrus menekankan bagaimana mereka orang Kristen menghadapi pergumulan tersebut, mereka boleh semakin bertumbuh imannya. Dan memang secara pribadi atau kita juga mungkin ya, pasti ya, mengakui ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita tidak bisa pungkiri iman kita semakin kuat. Dan bahkan kita pasti ya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ini yang sering terjadi, yang kita alami. Tapi sebaliknya ketika orang sukacita mungkin ya tanda kutip lupa akan Tuhan. Mulurodo akan nama saya etorina magomos nitangyakta kan. Tuhan tatap mahami. Tuhan asiroham. Tuhan pergugui. Ya artinya ketika pergumulan atau penderitaan itu hadir dalam kehidupan manusia, sebenarnya mengajak manusia itu semakin mendekatkan diri. Tetapi firman Tuhan malam hari ini Petrus mengajak orang-orang yang mengalami penderitaan penganiayaan dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Petrus mengajak mereka bagaimana iman mereka semakin bertumbuh dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya iman mereka bertumbuh? Inilah yang kita lihat dalam firman Tuhan malam ini, saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Yang pertama Petrus mengajak yaitu hidup dalam sebuah ketaatan. Hidup dalam sebuah ketaatan. Makanya dikatakan di ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Hidup dalam sebuah ketaatan. Petrus mengajak orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Sekalipun pemerintah itu dari golongan Yahudi ataupun golongan non-Yahudi. Apa alasannya Petrus mengajak orang Kristen supaya tunduk atau taat kepada pemerintah? Karena itu adalah sebuah perintah Allah. Perintah Allah yang memerintahkan kita bahwasanya harus kita tunduk kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Itu yang dikatakan di Roma 13 ayat 1. Pemerintah itu berasal dari Allah. Siapa yang melawan pemerintah, berarti itu melawan ketetapan Allah. Artinya saudara yang dikasihi Yesus, sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi atau bahkan penganiayaan atau pengucilan di dalam kehidupannya dari golongan mayoritas, mereka harus tunduk, taat kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah di dalam hidupnya. Karena ketika manusia tunduk kepada pemerintah, berarti kita taat kepada ketetapan Allah. Ini yang diminta Petrus, dan ini juga yang diminta dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh tunduk, taat kepada perintah daripada pemerintah kita. Apalagi di zaman sekarang ini ya, untuk saudara yang dikasihi Yesus ya. Apa yang kita pergumulkan ini COVID-19 ini ya. Apalagi di waktu-waktu terakhir ini ya, Samarinda, Kalimantan Timur ya semakin panas. Banyak sekarang yang terkena oleh COVID-19. Artinya apa? Yang perlu kita sikapi dalam hal itu? Ya mungkin ya tanda kutip kita sepele dengan anjuran daripada pemerintah. Kita sepele dengan apa yang dikatakan protokol kesehatan yang dikatakan oleh pemerintah dalam kehidupan kita. Apalagi orang Batak ya, termasuk dunia nih besi ngadongi corona sih, oh baik kamu corona so budut ya kan gitu. Ini kelemahan kita orang Batak ya. Artinya inilah ajakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan ketika kita, sekalipun kita menghadapi tantangan atau pergumulan, tapi kita diajak harus boleh kita hidup dalam sebuah ketaatan dalam pemerintah. Karena taat kita dalam pemerintah berarti kita taat kepada Allah.
Yang kedua, saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita bagaimana orang-orang Kristen yang menghadapi tantangan atau pergumulan atau penderitaan atau penganiayaan yang mereka alami supaya imannya bertumbuh sekalipun penderitaan itu ada. Petrus mengajak mereka bagaimana mereka boleh hidup takut akan Allah. Ini yang kedua. Takut akan Allah. Saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita boleh hidup takut akan Allah? Melalui firman Tuhan malam hari ini, yang pertama diajak kita, gambaran orang yang hidup takut kepada Allah adalah dikatakan di ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik. Ini yang pertama. Artinya takut akan Allah adalah bagaimana kita boleh berbuat baik di dalam kehidupan kita. Ini yang diajak oleh Petrus, sekalipun orang-orang Kristen yang teraniaya dalam firman perikop malam hari ini, sebenarnya bisa mereka membela diri dari fitnahan-fitnahan palsu. Tetapi Petrus mengajak bagaimana mereka orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus itu menunjukkan sikap yang kudus dan sikap yang Kristiani, bukan melawan. Karena apa? Menunjukkan sikap yang kudus, menunjukkan sikap yang Kristiani sebenarnya merupakan cara yang kuat untuk membantah fitnahan-fitnahan palsu yang datang dalam dirinya. Makanya dikatakan di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jauh bedo marporang humokop kamu asal makokom kamu. Artinya sekalipun orang memfitnah kita dalam kehidupan kita, bahkan kita boleh membela diri dengan fitnahan tersebut, tapi kita yang tunjukkan adalah sikap kita yang Kristiani. Kenapa? Tuhan yang bertindak dalam hal tersebut. Gak ada porsi kita dalam hal itu. Inilah suatu gambaran orang yang hidup takut kepada Allah. Yang kedua, gambaran orang yang hidup takut akan Allah adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Dikatakan di ayat 16 itu, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Artinya, saudara yang dikasihi Yesus, orang Kristen adalah orang yang telah merdeka. Itu harus kita berani mengaminkan itu. Kita adalah orang yang merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita dari kesalahan kita, dari dosa kita melalui kayu salib. Jadi kita harus berani merdeka dari setan, kita harus berani merdeka dari dosa, kita harus berani merdeka dari keegoisan kita. Jadi saudara yang dikasihi Yesus, kalau masih banyak atau masih ada orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan dosa atau keegoisan bahkan, ya berarti melalui firman Tuhan malam hari ini yaitu orang-orang yang tidak merdeka. Inilah saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan. Dan juga sebaliknya, kita adalah hamba Allah. Ya. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus harus taat kepada perintah Allah.
Yang terakhir dikatakan bagaimana kita boleh taat atau takut kepada Allah dalam kehidupan kita. Itu yang disuarakan Petrus kepada orang-orang Kristen adalah bagaimana kita menghormati dan mengasihi. Makanya dikatakan ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Hal menghormati saudara yang dikasihi Yesus itu harus datang dari hati yang tulus. Jujuk do tanda kutip jolma gudangat jolma te menghormati alaisi palesim. Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini saudara yang dikasihi Yesus, kita diajak bagaimana kita menghormati dengan hati yang tulus. Bagaimana kita boleh menghormati dengan tulus? Kita harus boleh merasakan dia saudara kita sama dengan saya. Tidak ada kelebihan kita di hadapan Tuhan. Kita sama kok. Ya dengan konsep begitu kayak kita boleh pasti dengan tulus boleh menghormati satu dengan yang lain. Jangan kita karena status kita di dunia ini, status sosial kita hebat, ya kita ya hanya butuh untuk dihormati aja karena kita pejabat, karena kita pemimpin, tanda kutip kita harus harus dihormati, tapi kita tidak boleh menghormati yang lain. Menghormati itu harus keluar dari hati yang tulus. Yang kedua, harus mengasihi dalam kehidupan kita. Kata mengasihi sebenarnya gampang ya, kasih. Tetapi dalam hal melakukan mungkin tanda kutip sulit ya. Karena terkadang manusia menafsir kasih itu karena ada toleransi, sehingga keadilan itu tidak ada ya. Jadi mengasihi diajak kita mengasihi orang yang juga belum mengenal Yesus. Kita diajak bagaimana kita juga mengasihi musuh. Makanya dikatakan di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari dulu jujur kita dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Yesus. Sebagai orang Batak kita yang diciptakan Tuhan ya. Wah, bolu doho makaholongi dongam na makaciti rohat. Jujur Anda jawab sekarang itu kepada Tuhan dalam hati. Ulu dohita makaholongi na makaciti rohatta. Tetapi firman Tuhan malam hari ini dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah orang-orang yang merdeka. Seperti tema minggu kita, merdeka dari perbudakan. Janganlah hidup dalam kebencian. Janganlah hidup dalam dosa. Tapi merdekalah dengan kasih. Merdekalah dengan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Sehingga kita semakin diberkati dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Pada sorga pada malam hari ini. Melalui sapaan firman Tuhan yang mengajak kehidupan kami supaya kami hidup dalam kehidupan kami, hidup sebagai orang yang merdeka, hidup yang takut akan Allah, hidup yang selalu melakukan kebaikan, hidup yang selalu menghormati dan mengasihi. Inilah ajakan firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan itu boleh kami laksanakan, berarti kami adalah orang-orang yang telah merdeka, yang telah Tuhan merdekakan melalui kayu salib. Tidak lagi dosa, tidak lagi kebencian dalam kehidupan kami, tapi sebaliknya kasih yang selalu hadir. Karena dengan kehadiran kasih dalam kehidupan kami, disitulah kami boleh menerima berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, melalui firman Tuhan kami boleh menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, Tuhan boleh nyatakan, mampukan dalam kehidupan kami menghadapi segala pergumulan kami. Dan bahkan yang menganiaya kami, terkhusus kepada kami orang pengikut Kristus, yang golongan minoritas, kami sadar dalam hal itu, tapi kami yakin dengan kasih Tuhan, kami boleh menjalani proses hidup dan kehidupan kami. Tidak ada lagi kata kami yang menumpang di dunia ini, tapi kami sudah menjadi pewaris kerajaan Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan dan ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada orang so tangyang pagodianon, marede hita sia buku de nomor 221 ayat 1 duhut ayat 2. Mau lihat tema rohanami upasatami tu wali Tuhan debata manami. Allahu rajumi hami padonganiomu pangaramotiomu di tonga-tonga ningulunami sahat di partikiano. Di pertanyaan nami di bodario. Inang marsaur hami dohot hatam. Ajari jala pargugui hami marhito dimi. Asa margugu hami ale Jesus mangulahon hatami. Dina mangulahon hatami do le Tuhan jupang kami dia kasih roham. Selam pargugui nang parhaladum na posom. Nalaho makubasiho nang makataon hatam. Asa marhiti salu di pakubasion na. Dohot dina makataon hatam. Lam tabba bilangan ina porsia deho. Atau ngujalo hami mahatam di pertengahan nami di borgino. Tuhan debata amanami. Huwa kami do saluhut ngulu nami, saluhut ngulu ni ruas ni huriam. Mangai depe nasida dinganan nama ragami. Homa nama masu-masu. Homa nama ngaramoti. Homa namar gugui kon nasida digano akaulaon na pinasaham. Homa na patulus so nakana sinakapan ni rohana sida ho Bartoloma ni roham. So nili Tuhan salu parhaladom nangakana posom. Homa totong na madongani na mamasu-masu na sida saluhuna.
Tuhan debatama nami jaka ruas ni huriam nang parhadum na mangadupi yaka pergumulan hidup. Mangasahoko ali Jesus. Mergugu manasida. Lahu mangadupi saluhune. Tuhan debatama nami. Nang marhiti pertengahan nami di bornginon. Bono nami di bagasa tangyang nami dia kana masa na huadupi hami di partikenon. Tung masay bobono sa kami li Tuhan. Tung masay luja hami li Tuhan. Dia COVID-19 na masa na huadupi hami. Alay hatam do na maddo kali Tuhan. Terpelua hodo hami saluhu na mulu huhaposi hami ho mulu haporsay hami ho atong mga sao Jesus mali Tuhan haporsyon nami mergugu mahami dapota kalua mahami li Tuhan dinamasa no hadupi hami di partikiron di kopiti daksahat tu hami li Tuhan ay hodo na mga linggumi hami marhiti habungu na badiyay. Gabi so nang so haribu-ribu kami. Gabi di bagasan hay pasok kami. Atong sa di ho mahamili Tuhan. Nang bangso negara namion. Wasa tayong pamaritan nami. Asa ho matoktong na marguguyhon na sida. Nalahu marmudu-mudu masyarakat Indonesia na mangalion kesejahteraan pergugui na sida marhito dimi lahu memutus mata rantai COVID-19 sia songon hatam li Tuhan hasong kami nang masyarakat asabui uduk kami li Tuhan dia kanjuran pamareta na ipasaha na to kami, buhulaw kami di melakukan protokol kesehatan. Sudina na pinasaha ni pamarita nami. Asa sehat do kami li Tuhan. Asa sejahtera do kami atong todimima na mugbahi rohan nami. Asa taat kami li Tuhan. Tuah kena pinasaha ni pamarita nami. Iparhitiamu di khodona babek kitonia li Tuhan di tonga-tonga di partibion. So li Tuhan de batama namin nanga kami para medis, dokter, perawat na marmudu-mudu na merawat akan namar sahid. Namar sahid alanya ka namasa COVID-19 sia. Toktong matod dimi na marguguyhun na sida na mangalon semangat. Asa margugu na sida. Laho pasahaton aka hamalumon di tonga-tongan yaka siutoko nang sudi na halongi hami dan di bagasan parsahito Tuhan de batama nami holakodo pangaluluan nami tangadong bui terlakka ho kami le Tuhan lakka nami mulu sumangasahok ko hami atong mangasahok ko mahami le Tuhan madala ning ulo nami mangasahok ko mahami mangulaw na kaulon nami mangasahok ko mahami li Tuhan mamake pikiran bisuk na pinasamo di bagasan ulo nami Tuhan de batama nami dia kana holongi hay mga idibi na sida dongani ramoti na sida pardusa na gudang do hami ali Tuhan badia do anggo orasi dosa pangalasyon nami asalam tamahami majalo asini roham marhiti namu Kristus Yesus Tuhan nami tangi homa tangyang nami mauliati madiho amin marade mahita sien 770 sada 1 2 laso mahita pasaton peliata Sundogoi
yang kuma peliata marta yang mahita ada di bata amanami na di bonogijang kodo harwani saluhut silehon-lehon na dinggado na solibasa na malutus upasahat hai masya nanilihom itu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwa na chus julum pasu-pasu majaramoti sopar hasyang hai pilihanon patubun harajom rito nga tongan hurem do di portibio buhay marohanay marhiti dim asalam tadahami gudang silolom itu hami asalam gergerami dok moliati tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rakma hitam mangindo ditangiang aliyamanami na di bonogijang say pinurbadia maguarmu say Roma harajamu say saut molomonuham di bonotong song na di bonogijang liyama tuhami syarung hamuluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami didusin dongan namar dosa tuhami unah kami tugit pangujunan paluang kami sian pangago ayona punah harajaun lu taguun roda sangapun salilin na amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus kolong ni rohani debata mata do parsoren to di porbadia ma nama donghani hamu borong non ola nreca diling na amin. Horas ma dihita saluhu na alam sehat ma dihita Tuhan Yesus saleleng molui oro ave masa di motivio satio como tuhatai asasola molui maru matangga Kristen bata Ubas mahu makatindak kon Kristusi say paragin mahatari debata imasay tongtong